Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. 2 pengedar sabu-sabu dan pil ekstasi di Darmasraya ditangkap polisi. Petugas BNN Sumatera Barat menangkap 3 penumpang bus antar kota antar provinsi yang membawa sabu-sabu. Polisi menangkap seorang pengedar sabu-sabu di 50 kota, 1 rekannya kabur. Dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Darmasraya, sejumlah polisi berpakaian bebas menggerebek sebuah tempat hiburan malam di Jorong Ranah Mulia, Nagari Koto Gadang, Darmasraya. Di tempat ini polisi meringkus 2 pengedar narkoba yang sempat berusaha melarikan diri. Eki Novriana dan Kolbin Salim tidak bisa berkutik karena polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 3 butir pil ekstasi. Polisi juga menyita 2 unit telepon genggam milik pelaku yang dijadikan alat komunikasi untuk bertransaksi. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku sering mengedarkan barang haram itu di tempat hiburan malam. Informasi ini juga berasal dari masyarakat yang resah dengan aktivitas kedua pelaku. Penyalahgunaan narkotika, jenis sabu dan pil ekstasi. Dari kedua pelaku, salah satunya berasal dari Jakarta Utara yang berdomisili di Kecamatan Koto Gadang. Kedua pelaku ini sedang berada di tempat hiburan malam. Ancaman hukuman di paling bawah 6 tahun dan paling tinggi 12 tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 12 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Petugas gabungan dari BNN Provinsi Sumatera Barat bersama BNN Pasaman Barat dan Payakumbuh membuntuti sebuah bus antar kota antar provinsi yang masuk ke Bukit Tinggi pada Selasa pagi. Hal ini dilakukan karena petugas memperoleh informasi bahwa ada pengedar narkoba yang menjadi penumpang bus itu. Agar tak mengganggu perjalanan penumpang yang lain, petugas sengaja membuntuti mobil akap itu hingga berhenti di pangkalannya di daerah Simpang Limau, Bukit Tinggi. Begitu bus berhenti, petugas langsung naik ke bus dan melarang penumpang turun. Setiap penumpang di bus itu diperiksa petugas secara saksama. Kecurigaan timbul pada seorang laki-laki dan 2 perempuan yang merupakan penumpang asal Aceh. Setelah tersangka pria diperiksa, ditemukan beberapa bungkus sabu-sabu yang disimpan dalam sepatunya. Penggeledahan dilanjutkan dengan memeriksa barang bawaan ketiganya. Petugas menemukan sabu-sabu dengan berat total mencapai hampir 2 kg. Dari pengakuan tersangka, sabu-sabu itu dibawanya dari Aceh untuk diedarkan di Sumatera Barat, Jambi, dan Jakarta. Ada pengiriman sabu lewat jalur darat menggunakan kendaraan umum dari Aceh menuju ke Jakarta via Sumatera Barat. Nah, setelah kita kumpulkan barang bukti yang ada, mereka bertiga hampir membawa narkotika golongan 1 jenis metamfetamin atau sabu seberat 1,97 kg. Usai diringkus, ketiga tersangka dibawa ke markas BNN Provinsi Sumatera Barat di Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Mereka bertiga terancam hukuman mati karena melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sri Louis melaporkan dari Padang. Diduga hendak melakukan transaksi sabu-sabu, 1 dari 2 orang pengedar berhasil ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota pada Rabu sore. Penangkapan ini dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat.
Begitu tahu dirinya dibuntuti polisi berpakaian bebas, tersangka Raihan tidak jadi bertransaksi narkoba dan melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Dari pengejaran itu, Raihan yang merupakan warga Jorong Ulu Ayiyah terjatuh hingga berhasil ditangkap. Sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan, polisi berhasil menyita 1 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam saku jaket. 1 orang tersangka berhasil melarikan diri, sementara yang tersangka atas nama NA berhasil kita amankan. Kemudian kita panggil saksi-saksi pada saat itu, dan hasil dari penggeledahan yang bersangkutan ditemukan di jaket sebelah kanan tersangka. Ya, ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu, paket sedang, di kantong jaket yang bersangkutan dipakai. Hingga kini Raihan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres 50 Kota. Sedangkan 1 orang rekannya melarikan diri masih terus diburu polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Kantor Imigrasi Padang memastikan jika seseorang sedang menjalani proses hukum, maka pihaknya akan melakukan cekal untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu diutarakan Kasih Intel Imigrasi Padang terkait permohonan yang disampaikan ke Jari Padang tentang pemberlakuan cekal pelaku selingkuh. Pasalnya saat pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Padang beberapa waktu lalu, pelaku memohon kepada jaksa agar kasusnya ditangguhkan karena yang bersangkutan akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Menurut Kasih Intel Imigrasi Padang, jika seseorang telah dicegah oleh penegak hukum dari kejaksaan ataupun polisi, maka nama yang bersangkutan tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan dalih apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian. Maka apabila instansi kejaksaan sudah memasukkan permohonan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan sudah dilakukan input ke dalam sistem cegah tangkal imigrasi, maka otomatis nama orang yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri apabila dicegah ataupun melakukan perjalanan ke Indonesia apabila didaftar tangkal. Ditemui terpisah, Kasipidum Kejari Padang mengatakan kasus perselingkuhan dokter dengan istri perwira polisi itu telah P21 dan berkasnya telah didaftarkan ke pengadilan untuk mengikuti sidang. Saat ini, Kejaksaan Negeri Padang masih menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri Padang. Melanggar pasal 284 yang terdakwanya inisial Dr. BP dan FS sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Mei 2025. Kami, jaksa penuntut umum, menunggu jadwal sidang. Dalam proses hukum harusnya kita menghormati dalam proses hukum yang bersangkutan tidak diperbolehkan dulu untuk berpergian ke luar negeri. Sebelumnya, seorang dokter yang merupakan mantan direktur di RSUPM Jamil Padang berselingkuh dengan istri seorang perwira polisi yang saat ini berdinas di Polda Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang.